Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur dapat bersilaturahim di pagi subuh ini. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah umat Islam Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Indonesia sekarang jumlah penduduk kita 282 juta. Muslim 240 juta. Muslim yang tertib melaksanakan sholat 5 waktu 38%. Jadi belum ada separuh dari jumlah Muslim Indonesia ini yang sholatnya 5 waktu. Baru 38%. Muslim yang sudah sering berjamaah ke masjid dalam sholat wajib baru 7,6%. Dan Muslim yang selalu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid jumlahnya 2%. Generasi Z yang tidak bisa membaca Al-Quran 72,2%. Jadi ini fakta yang dihadapi oleh kaum muslimin Indonesia setelah 79 tahun Indonesia merdeka. Dari kuantitas saja kita tidak bisa mempertahankan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, tahun 1945, jumlah penduduk Indonesia waktu itu 60 juta. Dari 60 juta penduduk Indonesia di saat Indonesia merdeka, 95,4% Muslim. Cacah jiwa atau sensus penduduk pertama dilakukan setelah kemerdekaan itu tahun 1960. Pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia 90 juta. Muslim 95%, menurun 0,4%. Sensus penduduk di masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1980.
jumlah penduduk Indonesia 135 juta. Ini fenomenal angkanya karena jadi lagunya Oma Irama ya. 135 juta penduduk Indonesia itu tahun 80, itu Muslim tinggal 87%. Sensus Ekonomi Nasional tahun 2016, jumlah Muslim Indonesia 83%. Jadi kita Muslim Indonesia ini mempertahankan kuantitas atau jumlah umat saja kita ini tidak mampu. Apalagi dari sisi kualitas tadi. Jadi 2% saja dari Muslim kita ini yang tiap 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Padahal di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, di masa para tabi'in, sampai di pusat kejayaan kaum muslimin, itu mayoritas Muslim itu sholat 5 waktunya dikerjakan dengan berjamaah di masjid-masjid. Kenapa ini terjadi? Yang pertama, pemahaman tentang masjid. Ya. Jadi memakmurkan masjid oleh Allah di dalam Quran surah At-Taubah itu digambarkan ada 2 paradigma. Ayat 17 dan ayat 18. Di ayat yang ke-17 Allah menyatakan, makana lil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri mengakui bahwa mereka kafir. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini diturunkan Allah ketika orang-orang musyrikin Makkah mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ketika meninggalkan Makkah hijrah ke Yathrib, membangun 3 masjid di Yathrib, di mana masjid yang dibangun beliau itu sederhana secara fisik, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah, yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Replikanya masih bisa kita saksikan di Museum Madinah, betapa sederhananya bangunan masjid di masa itu. Nah, orang-orang musyrikin Makkah, mereka mengatakan, kami lebih baik dari Muhammad di dalam memakmurkan masjid Allah. Masjid peninggalan Ibrahim telah kami bangun dengan megah dari batu-batu andesit merah. Jadi paradigma kaum musyrikin Makkah waktu itu, memakmurkan masjid itu mempercantik, memperindah bangunannya. Sehingga Masjidil Haram itu menjadi megah di tangan kaum musyrikin Makkah. Sementara masjidnya Nabi sederhana, itu Masjid Quba, Masjid Nabi yang beliau tinggal di situ, kemudian Masjid Bani Salamah.
Maka Allah merespon pernyataan itu dengan menurunkan makana lil musyrikina ayamuru masajidallah. Tidak pantas itu. Memakmurkan masjid bukan dengan cara membangun bangunan yang megah itu. Tetapi Allah kemudian menyatakan di ayat berikutnya, itu ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muqtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Jadi paradigmanya itu kontradiksi sine qua non, bertentangan sama sekali. Jadi dalam benak orang musyrik, masjid yang makmur itu masjid yang secara fisik megah, besar, indah, elok, cantik. Dalam benak orang yang beriman, masjid yang makmur itu yang tegak sholat jamaahnya, aqimis sholat. Dan yang kedua, wa'atu zakah. Masyarakatnya sejahtera. Sehingga banyak yang mampu membayar zakat. Dan yang ketiga, masyarakatnya itu pemberani. Hanya takut kepada Allah.